butuh bantuan cepat, bansos nggak bisa dihentikan. Tapi rakyat juga harus tahu bahwa bansos itu punya uang negara, bukan uang calon. Nah, yang dikhawatirkan adalah oleh paslon yang mengusulkan itu mungkin jangan sampai itu dimanfaatkan oleh paslon tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mau mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua karena sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue akan menyajikan video tentang bansos yang dipolitisasi dan dijadikan alat politik, dan itu menuai banyak kritik dan perdebatan di kalangan netizen. Dan yang kedua, surat suara yang sudah tercoblos di Taipei, Cina. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan komentar dan kritikan dari para netizen Indonesia. Gas! Wah, ini lagi Pak Zulhas politik yang namanya bansos nih. Pak Zulhas pantes aja jelang pilpres ini bansos buat masyarakat itu tersendat-sendat Pak, belum pada nerima. Udah beberapa bulan, ternyata dibuat kampanye toh. Yang iniin bansos siapa? Pak Jokowi. Bukan uang Pak Jokowi, itu uang rakyat bro. Ya, itu uang pajak rakyat loh, yang seharusnya digunakan buat membantu rakyat saat ini. Malah dibuat kampanye Pak Zulhas. Nggak salah tuh. Ini yang namanya pelanggaran Bawaslu. Kok Bawaslu sekarang ini pada mingkem ya? Itu uang pajak rakyat yang membantu rakyat miskin, rakyat kecil. Bansos itu bukan dibuat kampanye Pak Zulhas. Pantesan beberapa lama ini beras mahal sampai nggak ada barangnya, ditimbun tuh Pak. Jeritan-jeritan masyarakat ini gimana? Ini digunakan, dimanfaatkan buat tarik suara gitu, mencari suara gitu. Bansos digunakan seperti ini Pak Zul. Ingat, jalan tol bansos itu bukan dari uang kantongnya Bapak Jokowi, uang rakyat Republik Indonesia, sumbangan dari pajak. Ingat itu Pak. Itu payah ini Pak Zulhas ini, Menteri Perdagangan apaan ini? Ya, nggak salah-salahnya nih dia dulu ini korup masalah kehutanan, jual beli hutan, sekarang jual beli bansos. Payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya banggakan, mari aku jelaskan sedikit tentang bansos. Bansos itu adalah program pemerintah. Jadi siapapun pemerintah, bansos itu tetap ada dan itu dibiayai oleh negara. Jadi uang negara dijadikan bansos, bukan uang siapa-siapa, uang kita semua. Kemudian bansos ini dilihat dalam dua sudut. Sudut pandang pertama adalah ketika penguasa merasa ingin berkuasa, maka bansos itu sengaja diperbanyak dan orang miskin sengaja diproduksi. Artinya pemerintah lebih senang melihat rakyatnya susah, dan kemudian ketika pemilu maka mereka menggelontorkan yang namanya bansos supaya mereka bisa terpilih lagi dan bisa berkuasa lagi. Nah, sudut pandang kedua adalah ketika seorang penguasa atau pemerintah tetap melaksanakan bansos ini sebagaimana yang diperlukan, tetapi tetap berusaha untuk sekurang-kurangnya mengurangi bansos itu setiap tahunnya. Artinya mengurangi bansos adalah menyiapkan lapangan kerja kepada rakyat Indonesia agar mereka tidak tergantung lagi kepada bansos. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kita punya harga diri. Kita tidak selamanya harus hidup dengan bansos ini. Sangat memalukan negara yang sangat kaya raya ini kemudian hidup dengan bansos. Seharusnya kita mandiri dan berdikari. Bagaimana kita bisa menolong sesama kalau kita sendiri menerima bansos? Jadi harapan kita tentunya ada pemerintah yang mau melihat bahwa ketenaga kerjaan itu perlu. Artinya belilah pekerjaan kepada rakyat. Sederhana sekali, biarlah mereka yang membeli susu, membeli makan kepada anaknya yang sepanjang hari setiap bulan. Bukan yang kemudian hanya sehari dikasih, kemudian setelah itu 5 tahun mereka bersusah payah untuk mendapatkan bansos itu. Nah, ini sebenarnya menjadi persoalan kita, sehingga kita dalam konteks momentum pemilu ini untuk menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya agar memilih pemimpin yang bisa mengangkat kita dari kubangan bansos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar-bongkar yuk tentang kubu 02 di teriak-teriak
mulai ini membodohin masyarakat, membodohin rakyat Indonesia tentang teriak-teriak tentang bansos, BLT ini. Dia bilang katanya ini adalah uangnya dari Jokowi. Bansos adalah miliknya Jokowi, PKH miliknya Jokowi. Hai, rakyat itu ya sebagian ya oon, tapi sebagian ya waras. Karena apa? Semuanya itu PKH, bansos, semuanya yang berbau sosial itu adalah uang dari rakyat. Kenapa? Itu adalah uang rakyat, uang hasil dari pajak kalian. Jangan mau dibodohin. Oke guys, yang gue tangkap dari komentar dan kritikan para netizen ini ya, terutama itu emak-emak tadi ya. Jadi bansos itu jangan dianggap uang para pejabat gitu. Maksudnya tuh uang presiden gitu, kayak yang dimaksud oleh netizen tersebut itu uang Pak Jokowi ya. Ya itu juga ya uang rakyat juga. Dari mana? Ya dari kita membayar pajak, dan itu memang betul-betul uang rakyat yang memang harus diberikan gitu. Bukan buat menjadi alat politik untuk saat ini gitu. Karena kan ya kita tahu lah sekarang itu kan tahunnya politik dan masih masa kampanye gitu. Ya tolonglah jangan dipolitisasi gitu kan. Kesimpulannya seperti itu ya komentar dari para netizen tersebut, terutama yang emak-emak tadi itu. Marah-marah guys. Oke guys, beberapa hari ini juga kita mendengar berita tentang surat suara yang dikirim duluan ya ke Taipei, Cina ya. Dan katanya itu udah dicoblos juga. Cuma kan dari berita juga sebenarnya KPU tuh udah mengklarifikasi gitu. Cuma ini yang aneh tuh dari Pak Jokowi, dia juga ikut mengklarifikasi gitu kan. Ya lebih jelasnya mari kita saksikan komentar netizen berikut ini. Pak Dul, Ya mas, mau kemana Pak? mau ke kantor pos mas, Ngapain Pak? mau ngirim suara. Nah, caranya gimana? Gini mas, Ganjar Mahfud nomor 3 gitu, terus dibundeli mas biar tidak bocor. Gini, oh dah, Lah kenapa dikirim sekarang Pak? nanti kantor posnya tutup. Lucu ya. Padahal yang bersalah kan KPU, yang harus klarifikasi, yang harus diusut adalah KPU. Kenapa harus presiden yang klarifikasi? Seperti ada apa di balik semua ini? Jadi silakan simak sejenak. Nanti ditanyakan ke Pak Ketua KPU, tapi tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana, sehingga dikirim mendahului. Yang menarik adalah komentar-komentar di video tersebut. Jadi di video tersebut ada yang berkomentar positif dan negatif, terutama komentar banyak yang negatif. Ada yang berkomentar seperti ini, ya paling juga pelakunya itu aja, dia aja gitu. Ada juga yang berkomentar seperti ini, lah kan kesalahannya KPU, kenapa harus presiden yang klarifikasi, ada apa ini gitu. Ada yang lebih tajam lagi, aduh ini mah pola-pola 2014, 2019 dipakai lagi, untungnya ketahuan gitu. Belum KTP yang berceceran, katanya begitu yang di komentar itu. Terus ada lagi yang lebih sadis lagi, udahlah Pak katanya, daripada ini nggak dinilai nggak salah, itu nggak salah, pelanggaran etik nggak salah, terus bagi-bagi uang nggak salah, terus berbicara di forum debat pakai mikrofon yang pakai wireless sadap suara nggak salah, tidak melanggar, ya udahlah Pak katanya begitu.
nggak usah lah ada pemilu, angkat aja Prabowo sama Gibran jadi presiden, ngapain hambur-hamburin uang untuk pemilu. Jadi kesimpulannya ada apa ini gitu. Harusnya kan presiden tidak ada kapasitasnya seperti itu. Harusnya KPU yang klarifikasi, minta maaf dan diusut oleh Bawaslu. Tapi Bawaslu-nya tidak angkat bicara soal ini. Jadi gimana ya? Ya menurut saya ada benarnya komentar-komentar netizen itu. Udahlah, nggak usah repot-repot buang-buang uang untuk pemilu ya, pemilihan umum. Udah angkat aja jadi presiden Prabowo sama Gibran gitu. Nggak usah lagi ada pemilu. Kalau memang pelanggaran etik nggak salah diloloskan. Terus bagi-bagi uang tim suksesnya seperti Pak Agus Miftah di Ponpes tidak dipermasalahkan. Terus banyak pelanggaran-pelanggaran seperti atribut-atribut kampanye yang dipasang oleh aparat, oknum-oknum aparat negara yang dipermasalahkan oleh Aiman Wicaksono tidak diproses juga. Udah, jadi seolah-olah pemilu kali ini paslon 1 sama paslon 3 itu dicari kesalahannya, sedangkan kesalahan mereka itu tidak dipermasalahkan gitu menurut netizen gitu loh. Mari kita junjung tinggi moral, asas, adab berpolitik. Kita di bawah sebagai penikmat atau peminat harus cerdas menilai dan menyikapi semua permasalahan negeri ini. Bukan negeri milik mereka. Kita, anak-anak kita adalah masa depan negeri ini. Salam sehat, salam berakal sehat, salam waras, salam berakal waras dari anak Singkong Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mengingat kembali sekarang ini di daerah Cina, Taipei, udah disuruh pemilu duluan. Kotak suara udah disampaikan di sana. Sebagian udah ada yang tercoblos. Tolong dong, ya, Bawaslu diklarifikasi itu orang yang teriak-teriak. Nyampe rumah, udah ada yang bukti ya, udah tercoblos. Itu yang nomor ini, ya. Nanti itu kalau udah disuruh pemilu duluan, saat ini, sekarang ini di luar negeri disuruh pemilu, nanti pulangnya di jalan ditukar dong Pak. Iya, dengan alasan menggait suara juga. Bilang kalau itu semuanya itu si belimbing sayur sama gemoy. Nah, ini waspada, Menlu, jangan diem aja. Periksa semua itu yang udah tercoblos. Masa Ganjar doang yang berteriak peduli dengan pemilu ini, mengontrol dengan segala cara kalian itu. Keren. Mama ini memang keren. WNI di Taipei terima surat suara lebih dulu. KPU mengakui ada kelalaian. Kok bisa dibilang lalai? Bukankah sebelum surat suara dikirim harus dibuat berita acaranya? Bila tanpa berita acara lantas surat suara dikirim ke Taipei, berarti sudah jelas ada unsur-unsur kecurangan di pemilu nanti. Bila seandainya ada kecurangan, kubu yang berpotensi dirugikan atau dicurangi, kubu nomor 1 dengan nomor 3. Karena kita semua tahu rezim penguasa saat ini berada di pihak mana. Lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang hasil kecurangan, karena itu menjijikkan. Oke guys, jadi memang realita yang terjadi di luar sana ya, di kalangan netizen memang sepertinya sudah gerah ya, karena banyak kasus-kasus pelanggaran gitu kan, pelanggaran kampanye. Dan di sini juga yang gue lihat itu Bawaslu tuh nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada klarifikasinya gitu, baru hanya dari KPU. Udah gitu yang anehnya, kok Pak Presiden Jokowi juga ikut-ikutan juga gitu kan. Jadi ya publik mulai
nggak percaya gitu. Ya maksudnya kan ini kan dalam masa kampanye ya. Kalau ada yang kejadian-kejadian seperti ini gitu, ya disitulah Bawaslu sebagai aktor utamanya sih. Cuma kan yang kita lihat sekarang realitanya kan nggak ada gitu. Makanya nih para netizen ini tuh mulai mengkritik ya kan. Oke guys, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton. Semoga dapat menghibur kalian semua. Semoga dapat mengambil hikmahnya dari sisi positifnya. Jadi bersikap kritis itu sebenarnya bagus. Tapi ya kalau nggak direspon juga ya mau gimana. Oke guys, demikian video-video dari saya. Semoga video-video tadi yang saya sajikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan membuka pikiran, wawasan luas. Karena publik sudah melihat dari semua ocehan-ocehan netizen kan, harusnya pemerintah bisa merespon gitu. Oke guys, terima kasih untuk semuanya. Salam cerdas.